A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah. Tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, mencurahkan kasih sayangnya, mencurahkan ridhonya untuk kita semuanya. Harus terus bersyukur kepada Allah ya, sobat winnerku, karena dengan bersyukur kepada Rabb kita, maka Allah akan tambah terus nikmatnya kepada kita. Dan jangan lupa berbaik sangka juga kepada Rabb kita, karena dengan berbaik sangka itulah maka kebaikan-kebaikan pula yang akan kita dapatkan dari sisinya. Alhamdulillah hari ini satu buah testimoni menemani pertemuan kita kali ini ya. Kali ini testimoninya itu dari salah seorang sahabat kita yang beliau awalnya berbohong kepada suami, sampai akhirnya beliau tersadar. Lalu kemudian beliau minta maaf. Lalu kemudian Allah turunkan ridhonya. Ingat, yang sudah punya suami, yang berstatus istri, ridho Allah ada pada ridho suami. Jenengan jangan bohongi suami terkait dengan hutang. Jenengan tutupi berapa tahun kalau jenengan berbohong, tidak ada keberkahan di sana. Dari Mbak Cica Cahyani. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Umi ada dalam keadaan sehat, amin. Segala hajat Umi disegerakan oleh Allah, amin. Umi, alhamdulillah saya mau testimoni keberkahan selawat. Saya selalu mendengarkan nasihat-nasihat dari Umi. Saya punya amanah hutang, yang satunya 2 juta dan yang satunya lagi 4 juta. Suami awalnya gak tahu. Tapi alhamdulillah setelah saya terus terang sama suami, hati menjadi tenang. Dan alhamdulillahnya suami gak marah. Jadi kalau panjenengan dari berbohong terus kemudian jujur, minta maaf, yang pertama jenengan dapatkan adalah ridhonya Allah. Ridho Allah itu membuat hati kita tenang. Jadi ketenangan yang Mbak Cica dapatkan tadi itu datangnya dari sisi Allah, karena beliau sudah mematuhi perintah Rabb-nya, yaitu untuk jujur. Nah yang kedua, suami beliau gak marah itu adalah bonus ya. Jadi panjenengan semuanya mungkin berpikir enak itu gak dimarahin. Kalau saya dimarahin, kalau saya dipukul, kalau saya digugat cerai gitu kan.
itu beliau dapatkan bonus ya. Kalau Allah sudah ridho, tidak ada yang tidak mungkin. Seorang laki-laki temperamen sekalipun akan bisa menjadi lembut jika Allah sudah lembutkan hatinya. Gak sedikit contoh yang seperti itu. Di UCR juga ada yang suaminya temperamen sekali, salah sedikit tendang, salah sedikit tempeleng. Tapi khadarullah, ketika beliau jujur kepada suaminya dan melibatkan Allah ya, alhamdulillah, seorang suami yang kasar seperti itu dilembutkan hatinya, tidak menyentuh beliau sedikit pun tangannya. Ada banyak sekali yang seperti itu ya. Tiap hari saya amalkan APD, amalan penglaris dagangan, dan AMH, amalan melembutkan hati. Tahajud, duha, baca surah Yasin, dan Waqiah setiap hari. Alhamdulillah Umi, hutang-hutang saya yang 2 juta dilunaskan sama anak pertama saya, Masya Allah. Dan tadi pagi alhamdulillah suami ngasih uang 4 juta buat bayar hutang katanya. Sujud syukur saya, alhamdulillah kalau Allah sudah ridho, kesabaran saya dibalas sama Allah. Dan setiap harinya ada saja rizkinya. Mudah-mudahan Sobat Winner semua hajatnya disegerakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Demikian Umi testimoni dari saya. Masya Allah, tabarakallah. Satu testimoni saja ini ya, luar biasa. Memberikan pelajaran kepada kita semuanya. Terkhusus yang sudah pada punya suami ya. Ingat ridho Allah ada pada ridho suami. Kalau panjenengan dulu statusnya masih sebagai anak, belum jadi istrinya orang, ridho Allah ada pada ridho orang tua. Sekarang kalau sudah punya suami, ridho Allah ada pada suami, ridho Allah ada pada ridho orang tua, ridho Allah ada pada ridho mertua. Jadi bersikap baik dan berbuat baiklah kepada ketiganya, termasuk kepada mertua. Jangan jenengan berpikir bahwa itu mertua, itu orang tuanya suami. Ingat, kalau tidak ada mertua, tidak ada suami, gitu ya. Jadi sampai kapanpun juga, walaupun panjenengan bercerai dari suami, ya kan, mertua jenengan tetap menjadi mahramnya jenengan ya. Jadi harus terus berbakti. Jangan melawan, jangan durhaka ya. Kalau panjenengan mendapatkan ridho ketiganya, insya Allah hidup panjenengan enak karena Allah ridho kepada panjenengan. Itu yang paling penting ya. Jangan jenengan berpikir hanya dengan memperbanyak amalan tapi jenengan durhaka kepada suami, hanya dengan memperbanyak amalan tapi jenengan durhaka kepada orang tua, lalu kemudian hidup panjenengan akan tenang-tenang saja, akan mudah-mudah saja. Tidak seperti itu. Jenengan kalau punya dosa terhadap mertua, terhadap orang tua, terhadap suami, harus minta maaf dulu kepada ketiganya, baru kemudian Allah ridho, lalu panjenengan tambahkan amalan-amalannya gitu ya. Jadi kalau punya salah kepada manusia, harus minta maaf dulu kepada manusianya, baru kemudian mohon ampun kepada Allah. Gitu ya. Sobat Winnerku, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.